dari situlah gue udah ada materinya si White Chorus tuh. Terus habis itu tinggal nyari vokalisnya siapa nih yang mau nyanyi. Akhirnya dikenalin Friska. Pas kita kenalan, terus berapa hari kemudian langsung rekaman, langsung rilis. Menurut White Chorus itu kalau orang ngeluarin album tuh kayak masuk situ, dia bakal ke tempat lebih baik atau bakal ke tempat buruk gitu loh. Kenapa kita namain Limbo, terus kayak ya udah deh, kan kita nggak tahu nih abis ngeluarin album ini bakal kayak gimana. Jadi kita namain spesial baik ya. Gue nggak tahu sih formula apa yang terjadi di Bandung sampai akhirnya semua genre diterima. Menurut lo gimana, Fris? Kayaknya karena kita bareng-bareng aja nggak sih? Kayak jadi ngumpul lagi gitu loh. Guyup aja, terus kayak misalnya dia bikin itu kita suka, dia bikin itu kita suka, dan ya jadinya saling support lah ya. Saling support. Segala yang ku beri tak pernah berarti, berat terasa. BDG 19 OKT, anjing. White Chorus dari Bandung. Woo! Gila, nggak pakai basa-basi, openingnya gitu aja udah. Harusnya gue berdua. Sama? Ada satu lagi, tapi temen gue yang satu lagi udah nggak ada. Lagi nge-MC. Mampus Kamal. Pas gue nggak ada dia gitu. Iya kan? Anjing, gue tahu pasti gue meninggalin sama dia pas gue nggak ada. Ya Kamal lagi berpulang ke kampung halamannya, jadi lagi MC juga. Jadi hari ini gue sendirian lagi, dan Boy bareng sama White Chorus yang jauh-jauh dari Bandung untuk datang ke Pop News. Tepuk tangan. Mantap. Ada Emir, ada Friska. Halo. Langsung didatangkan dari Jawa Barat ya. Jawa Barat. Hari ini agendanya apa? Agendanya kesini sama makan. Keren. Udah makan apa di Jakarta? Belum sih. Lo cobain, lo doyan tahu campur gak? Kayak tahu campur, kemudian makanan khas Surabaya deh. Suka sih. Di rumah gua, Oji, di Cilandak. Jadi anak-anak kalau nongkrong di rumah gua makannya itu Pak Subari terbaik. Nah, tahu pong. Enggak, tahu tek, tahu campur telur, rujak cingur. Itu kesukaan Friska. Kalau mau nanti abis ini kita boleh. Iya. Mampir ke gua sekalian, aman aja. Oke, kali ini barengan sama White Chorus. Kayak tadi udah gua perkenalkan, ada Emir sebelah sini dan juga ada Friska. Halo. Bukan tanpa tujuan, lagi-lagi mereka datang ke Pop News untuk bukan cuma ngobrol-ngobrol, tapi juga kita mau tahu sebenarnya White Chorus nih apa. Enggak lah, saya udah pernah tahu, karena kalau ngomongin White Chorus, ini nama lo lagi di mana-mana ya? Apa? Nama lo lagi di mana-mana. Alhamdulillah. Nyangka nggak, Mir, Fris? Enggak sih. Iya. Tapi kalau kita tarik ke belakang dulu deh, mungkin teman-teman Pop News baru ada yang tahu keberadaan White Chorus. Sebenarnya White Chorus ini tahun berapa? White Chorus tuh tahun 2019. Oke. Mulai kita ngeluarin lagu tuh April ya? Iya, April 2019. April 2019. Iya. Udah terbentuk sebagai White Chorus ya? Iya. Iya benar. Iya, Iya benar. Analog Chorus sama White Skeleton. Gila, mantep ya. Dan mereka juga punya tempat di Bandung yang lagi, wah gila nih, apa ya? TikTokable. Hidden Gem. Ini Downtown Market. Mantep banget ya. Gua waktu itu kesana. Ya waktu itu gue lagi bertandang ke sana karena salah satu teman gue lagi manggung di situ. Kemudian gue meeting dibawa sama Arno, Arno Dongker sama manajer Leipzig si Komang. Lu sini? Oh, ya gue belum pernah sih gue sama dia waktu itu. Anjing mantep. Gue kayak, kok gue minder ya mau kesini kayak gitu. Kenapa sih? Enggak, itu gue karena pertama kali kan, jadi kayak anjing gue malu nih ke dalam gitu kan, takut gitu. Tapi ya pas masuk ada teman-teman juga gitu, ada si Bintang Bekti gitu, teman gue kan. Terus apa nama band suaminya? Suicide. Suicide. Police Embassy. Silakan buat teman-teman yang bertandang ke Bandung, mampir ke Downtown Market. Mampir dong. Menarik. Tapi kita ngomongin White Chorus dulu, nanti akan bahas itu juga. White Chorus 2019 pertama dikeluarin single atau langsung? Ini double single. Double single. Maxi single. Apa sekarang apa sih? Maxi. Iya. Oke, itu pada saat pertama kali memang udah berdua atau sebelumnya kalian punya project masing-masing? Jadi kalau awalnya itu gue udah punya project sebelumnya namanya Loner Lunar. Oke, ya. Terus Loner Lunar tuh dia shoegaze, terus agak serius lah pokoknya. Iya lagi. Ya kan? Iya. Terus habis itu dari situ kayak pengen deh bikin yang yang
gampang-gampang ya. Yang nggak mikir ya? Yang nggak mikir. Nah, habis itu dari situlah gue udah ada materinya si White Chorus tuh. Terus habis itu tinggal nyari vokalisnya siapa nih yang mau nyanyi. Akhirnya dikenalin Friska. Pas kita kenalan, terus berapa hari kemudian langsung rekaman, langsung rilis gitu. Ah, gila, cepet banget dong. Cepet banget. Tapi Betul. ya itu waktu itu musiknya masih apa ya? Masih gue sendiri yang bikin. Oke. Makanya lagunya tuh agak dream pop gitu. Terus akhirnya di fast food kita udah mulai kerja bareng gitu loh. Jadinya musiknya agak beda dari yang sebelumnya. Oh. Jadi si fast food itu si album pertama kita. Berarti kalau total 2019 sampai 2023 total rilisan udah berapa Mir? Kita berarti udah ada dua album, Dua album satu penuh ya? EP, Sama satu single. satu single ya. Udah banyak loh. Jangan dicek ya di semua digital platform udah ada ya pasti. YouTube-nya juga ada. Dan tapi yang menarik adalah koreksi gue kalau gue salah ya. Nama White Chorus nih mulai apa ya? Mulai di mana-mana kayaknya setahun terakhir ya. Setahun terakhir ya, iya ya. Momennya apa sih? Mir? Kayaknya album awal udah mulai kayak ada aja gitu udah. Kayaknya harus album dulu sih, iya nggak sih? Atau gimana ya? Ya lagi, gue sepakat sih. Kayak kalau cuma single tuh, ya udah gitu single aja. Tapi kalau album kan banyak yang dikonsumsi kan. Iya. Kayaknya dari album sih, nggak tahu Dari deh. album sih. Tapi momen-momen pada saat album itu keluar, momen yang lu tangkap tuh apa Mir? Maksudnya dalam artian kayak, oke nih, album udah dilempar, dar gitu ya. Terus ternyata pasar menangkapnya dengan baik gitu ya. Demand ada dong pasti. Iya. Nah, yang pertama kali ngajakin setelah album keluar manggung itu siapa? Siapa ya? Waktu itu dari acaranya Mikrogram. Jadi album pertama White Chorus keluar tuh Pas lagi pandemi. Pandemi Iya lagi 2021 dan kebetulan juga pas kita rilis album tuh aku sama Amir kena. Iya, jadi kita nggak bareng. Kita nggak bareng di rumah kayak udah rilis gitu. Kasihan. Tiduran lagi. Oke, berarti rilis pas kalian kena COVID. Pas kena COVID. Abis itu kita pertama kali main di acaranya Mikrogram bareng sama suatu brand di Bandung. Apa nama acaranya? Normal. Normal. Sebutin aja brandnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sama Berak. Oh, berak. Jangan deh. Nggak apa-apa, mau berak nggak apa-apa. Itu emang kayak acaranya. Berarti yang main Mikrogram semua ya, rosternya? Atau enggak? Campur-campur. Waktu kita main tuh dia udah 2 kali bikin acara ya. Iya udah dua. Oh, itu tuh event yang berseri gitu ya? Berseri gitu. Kita Tapi cuma volume 1. volume 1 waktu itu sama Couch Club juga ya. Sama Blue House. Terus ada apa lagi ya? Ada Holocane. Iya benar. Terus aduh lupa lagi tapi seru. Tapi itu momen pertama setelah rilis album ya? Oh ada Lizzy. Oh, ada Lizzy. Lizzy tuh set keduanya. Lizzy 2 ya? Iya, Lizzy Dua sama apaan? Lizzy. Salah. Aduh, lupa. tapi menarik sih. Maksudnya setelah keluar album, kemudian langsung ada ya walaupun mungkin saat itu kondisinya masih pandemi ya, tapi mungkin 2021 tuh udah mulai yang akhir kan ya, udah mulai boleh bikin acara kan. Iya. Jadi mungkin momen itu ya akhirnya White Chorus dari situ sampai sekarang namanya ada di mana-mana. Iya kan? Gua karena jujur aja gue baru mulai yang kena banget sama White Chorus Limbo. Baru tuh denger yang lainnya. Anjing, ini berarti emang yang sebelum-sebelumnya gue harus dengerin 2-3 kali. Baru kan ada yang begitu kan? Gue tipikalnya seperti itu, tapi kalau Limbo langsung. Oh iya. Iya. Kafein gue suka. Kafein. Itu juga personal favorit aku. Kan nggak salah gue. Kalau lo Mir dari Limbo Mir, Misteri deh. lu misteri ya? Misteri. Soalnya ada part kencengnya gitu kayak kalau buat live seru gitu. Iya. Oke, ini kalau tadi teman-teman, sorry banget gue tadi jadi langsung tiba-tiba ke Limbo. Limbo ini judul albumnya White Chorus yang paling baru ya, dirilis tahun ini, awal tahun yang kemarin ya? Pertengahan ya? Juni, 2 Juni. Oh iya, 2 Juni. Sebulan yang lalu berarti. Bener, Baru sebulan Baru berarti. sebulan. Tapi gue gini ya, ngomongin rilisan tahun ini, bagus-bagus banget, Mir. Asli. Parah. Ada Swallow. Wah, Swallow harus dengerin sih. Mile. Mile. Iya. Kemudian Bilal. Iya itu juga. Bagus Ya Hindia baru rilis. Hindia. Oh banyak banget RK rilis tahun ini juga, Rimpang. Wah gila, tahun ini gua kepikiran kayak
anjing nih kalau misalnya ada satu festival Ya. yang dibikin tapi khusus yang ngeluarin album tahun ini, pecah sih. Iya, jadi kayak showcase semua gitu. Iya kan? Lu aja yang bikin berarti. Gila lo, gue udah pusing sama menyongsong yang dibikin itu. Aduh jangan lu dah, ntar lu. Tapi Udah ya, bagus tapi. iya kan? Iya, iya. Yang main beneran lain apa yang ngeluarin album tahun ini, Iya, bukan iya. EP ya, album full gitu. Terus tahun depan ada lagi, tahun Iya. depan ada lagi. Iya. Keren banget tuh. Ayo bikin silakan. Ya mikrogram ngobrol sama menyongsong. Tapi ya kita balik lagi ke album Limbo. Tadi kan lo dimulai tahun 2019, ya kan? Manggung mungkin awalnya dari kolektifan biasa lah ya, Iya, betul, betul, segala macam. Nah, momen pecah lo tiba-tiba ada di festival kapan ya? Festival pertama kita apa ya? M-Block ya? Iya nggak sih? M-Block. Ada fest bukan sih? Bukan ya? Bukan. Apa Pesta Pora jangan-jangan? Kayak Pesta Pora pertama deh. Tahun lalu ya? Iya. Tapi pertama kali ke Jakarta waktu main di itu apa namanya Antasari. Antasari. Anak sore. Antasari. Yang bukan yang Yesterday. Yesterday. Oh alah. Wah sekarang yesterday udah sepi. Gak apa-apa ya. Karena udah banyak venue soalnya. Karena pada saat pandemi Itu doang. cuman yesterday. yang boleh gitu. Izin enak, lu boleh kelar jam 1 jam setengah 2 tuh masih aman gitu ya, karena yang punya kan teman-teman juga Iya, kan, iya, jadi iya, memang iya, ya udah gitu. Sekarang ya udah mulai ya Iya aman, sih. udah endemi, jadi banyak venue Banyak di venue, yang betul, ada di betul. Jakarta. Nah tapi ngomongin lagi soal White Chorus, berarti Pesta Pora, festival pertama. Kayaknya ya. Iya sih. Iya sih. Lu main hari apa waktu itu? Hari di pertama. Mikrogram ya? Iya, di Iya, Mikro. Gue kayak nonton lu deh. Lo Oh, yang iya. di sebelum Lipzik bukan sih? Iya. Hari yang bareng sama Lipzik ya? Hari Iya, bareng iya, sama benar, Lipzik ya. benar. Ya berarti gue nonton lo dulu, gue sama dia sama Awan saat Iya, itu. iya betul. Iya kan? Iya, iya. Gila, salah pakai jersey ke sana. Salah anjing, gue Oh kayak. panas. Jadi kan gini, ini cerita dikit ya. Jadi waktu ke Pesta Pora, kan anak-anak nongkrong sama gue. Besok ke Pesta Pora pakai baju apa ya? Kita semuanya emang lagi kegilaan jersey. Kan? Iya. Jersey kali ya, yaudah deh. Coba nih hari pertama, aman. Hari kedua, wah busuk ya hari kedua, anjing, panas banget. Kan lebih rame dari hari pertama Iya, kan? iya, betul. Gila, bejubel. Terus gue memang niatnya pengen nonton Lipzik saat itu. Tapi saat itu kan sebelum Lipzik kalian. Iya. Kalian dulu, inget Iya, banget betul, gue. betul. Baru kayak dia ngenalin lah, nih Den, White Chorus bagus banget. Ada Batman nonton lu. Inget Iya, iya. gue. Iya. Gue takut-takutan sama Batman soalnya. Weh, nonton siapa? Ini band keren, Batman, gila. Henry Foundation ya, yang langsung mengakui. Kaget gue Batman nonton, tapi ya seru sih gue ngeliat kalian manggung. Berarti kalian kalau manggung setnya seperti itu ya? Iya, Iya, iya. bertiga. Kita bertiga terus selalu apa ya kayak pengen beda sama recordnya aja sih. Recordnya misalnya elektronik, live-nya pengen kencang gitu sih. Pakai Iya, iya. drum, distorsi begitu. Tapi seru, gue suka teman-teman deh kalau nanti kalian paling dekat main di Source Project kan? Sounds Project tapi kita DJ set ya? itu DJ set. Yang full band Pesta Pora. Pesta Pesta Pora. Sinkro main kan? Sinkro enggak? Oh enggak. Enggak. Pesta Pora nonton nanti ya. Seru banget nih, parah. Terus nonton anjing, gue merekomendasikan mereka. Tapi kita balik lagi ke materi White Chorus yang baru aja rilis. Limbo. Ada 10 track ya? 9 track. Oke. Ini prosesnya berapa lama, Fris? Lama banget. Nah ini Ini beda tuh- sama kayak fast food. Kalau Iya. fast food tuh bener-bener yang kita 2 bulan kali kayak festival. Gila, bener lu 2 bulan. Fast itu food lagi cepet pandemi banget. terus kayak yuk go baru bisa bikin lagu kayak 2 bulan. langsung 2 bulan. rekaman gitu-gitu. Nah kalau yang di album ini Setahun. kita Hampir bener-bener mikirin lah kayak oh bikin album itu ternyata susah ya. Gitu. Ternyata pandemi bikin gua jadi lebih semangat, tapi Iya. bukan dalam artian kayak ya karena kita nggak kemana-mana ya, Iya, jadi iya. kita fokus ke situ gitu. Betul. Pas endemi bikin album ternyata susah ya. Iya, ternyata susah ya. Soalnya udah banyak distraksi gitu-gitu kan. Iya pasti. Ya itu berapa setahunan Setahun ya sih, kayaknya kita ngulik-ngulik sih pengen kayak Lagu-lagunya. gimana lagu-lagunya, lirik-liriknya gitu sih. Tapi mostly si album Limbo ini apakah memang Emir lebih banyak atau free sekali atau porsinya sama? Sama sih ya. Sama. Soalnya kita bareng Pasti sih. bareng. Kalau ngerjain kita lagu. misalnya gua ngulik di komputer gitu, Ya. dia di sebelah juga sambil kayak ini bagusnya kayak gini, ini bagusnya kayak Sering gini. berantem nggak? Iya. Iya. Iya dong. Pasti itu. Apalagi kalau lagi rekaman vokal. Nah, apalagi kan cuma berdua kan. Sorry, pengen jatuh. Iya lagi, paham sih gue. Lu cuma berdua, terus kayak Nggak ada yang nengahin kan. Iya. Terus tapi dari situ tuh akhirnya kita di album ini ada produser-produser yang ngebantu juga. siapa aja?
ada Bab, Oh, Bab, oke. ada Aliwadi dari Hills. Nah, ini tuh Bab yang itu ya? Kafein. Iya. Terus ini tragedinya waktu itu yang Dongker nggak jadi main ya? Iya betul. Dongker nggak Tahu jadi. lagi. Iya pas tragedi Delphi kan? Iya. Itu hikmahnya buat Bab Itu sih. hikmahnya ya. Itu emang tapi udah di set kayak kita ketemuan dulu ya. Terus akhirnya dia biar dapat dua kerjaan tuh. Iya, kayak iya. Produksi juga, dia manggung juga, ternyata besoknya manggungnya nggak jadi gitu. Terus ada Bab, ada Aliwadi. Aliwadi itu Hills ya? Iya, Hills. Terus ada Tandy dari Phil Koplo. Oke. Yang 3AM, terus Mamoy dari Blue House sama sisanya. Gilang Davir. Gilang Davir Sugar Banyak Span. juga ya produser ya? Iya, soalnya kan kita berdua kan, kayak band-band kan biasanya berlima, Benar, berberapa. Terus benar, kita benar. jadi butuh ada sosok yang Iya. menengahi juga, terus ngasih masukan juga Soalnya gitu album sih. yang ini lumayan sih, kayak kita bikin demo tuh dari 2022 awal. Wih lama banget Terus ya. habis itu sempet stop dulu. Apa yang bikin stop, Chris? Bingung. Bingung udah mau stuck ya? kemana, Udah ya. kayak aduh diapain lagi ya. Akhirnya dia dengerin lagi terus kayaknya. Jadi tuh kalau misalkan kita mau bikin lagu tuh tergantung sama apa yang lagi kita dengerin pas itu Iya, tuh. betul. Apa Nah yang saat kita itu apa yang lagi didengerin? Pas album? Lumayan lagi hardcore. Iya. Lumayan lagi hardcore, ya gitu-gitu sih Terus soalnya. elektroniknya banget juga. Soalnya pas awal pandemi itu kan lagi hardcore lagi naik banget kan, Iya. terus turnstyle lagi Oh iya rame banget. benar. Nah di situ kita dengerinnya itu terus kayak anjir apa kita bikin album hardcore aja ya Feris, ternyata tidak bijak. Terus Tidak bijak, akhirnya bener, Mir, tidak bijak. kita dari demo itu dirubah lagi, terus Oke. kayak aduh gimana ya, udah buntu terus akhirnya Jadilah yang sekarang. Tapi mutusin akhirnya, oke yuk kita pakai produser aja deh. Itu pada saat kapan? Pada saat stuck itu atau enggak? pada saat disuruh Wildan, ayo rilis. Oh Ayo ada. rilis. Terus kayak oke. Ada yang nge-push juga ya. tapi dari sekian banyak tadi yang disebutin namanya, gimana? Kalian apakah sesuai dengan harapan atau? Sesuai sih. album Puas ya? yang Malah ini puas banget. Puas banget. Iya. Jadi buat teman-teman yang tadi album Limbo tuh apa sih gitu? Ini tuh albumnya White Chorus. Tadi udah ceritain sama Emer sama Friska. Lu dengerin sekarang anjing bagus banget, buset. Kayak pada saat kalian rilis tuh, gua kan anak-anak udah nge-share kan. Anjir, gua besok deh gue dengerin. Gua kayak kalau gue tuh dengerin rilisan, gue butuh waktu yang gue di mobil sendiri. Iya, nyetir. iya betul. Nah, nih waktu gue jalan kayak kemana, cuman buat dengerin ini doang gitu. Sama gue juga gitu. Gue nggak bisa kalau di rumah doang. Kalau di rumah kayak ya udah gitu. Kalau di mobil malah Seru. seru Bagus ya. soalnya ini jadi dapat semuanya gitu loh. Iya. Coba deh dengerin album Limbo gitu ya. Jadi kalau tadi kebetulan gue sama Frika sama, gue suka kafein. Kafein. Anjing gue suka banget kafein. Fuck bagus. Jadi dari 9 track tadi ada berapa total produser? 7, 5. 5 ya? 5. Berarti yang gua enggak ya? Dua kalian berdua aja. Mamoy paling. Bareng sama Mamoy co-produce ya. Di co-produce aja ya. Ini berarti proses kreatifnya selama setahun, sempat ada stucknya juga album Limbo tadi. Setelah album Limbo keluar, itu kan kayak tadi gue bilang, responnya sangat baik, Mir, Pris. Alhamdulillah. Nah, tapi pada saat album ini jadi, sebelum dilepas ke pasar gitu ya, siapa orang pertama yang kalian kasih denger? Tentunya teman-teman deket dulu sih. Iya. Hearing, ada hearing ya? Hearing terus kalau di downtown lagi tutup kita nyetel di speaker terus anak-anak gimana bagus nggak gitu. Lu ngundang atau anak-anak emang udah datang? Emang yang kerja di situ kita iya. Dengerin dong. dengerin dong. bagus. Terus waktu itu sempat pemilihan apa namanya? Focus track. Focus track juga kayak kita voting satu toko gitu kayak Mending yang mana ya? mending yang mana ya jadi Iya. focus track gitu. Tapi beneran kalian dengerin yang voting itu? Iya. Kita dengerin voting itu sih, iya. Alhamdulillah bagus ya, karena ada band yang voting anjing kagak didengerin lagi. Ternyata mereka emang gak didengerin, gue pengen ngumpulin lu aja. Wah sialan, gak apa-apa tapi ya. Karena teman-teman jadi gak apa-apa gitu. Iya. Tapi menarik sih ngomongin soal White Chorus, kayak tadi gue bilang, ini namanya lagi harum banget. Ya aduh gue gak mau ngomong skena tapi ya inilah ya di industri musik independen gitu. Lu bahkan pernah main di Sarinah juga kan waktu itu? Sarina Yang di Anjungan. iya. Gue kaget lu main di situ loh. Kok mau? Itu siapa yang ngajakin?
Nggak tahu, kita mah disuruh main aja. Gitu, ya. Itu pas kita bikin lagunya beneran kan jadi yang harus nge-cover satu lagu. Iya. Itu malamnya pas kita Berantem bikin, tuh. wah berantem tuh. Mau lagu apa? Lagu ini aja. Gue nggak suka lagu itu. Ya biarin lagu ini aja terus. Ya udah. Akhirnya lagu siapa? Akhirnya jadinya lagunya Risha. Noah. Noah. Soalnya nggak boleh lagu jadul. zaman dulu ya. Makanya saya tolak-tolakin. Bodoh amat. Tapi itu experience yang oke. Iya, tapi nggak apa-apa. Terus itu pertama kali kayak orang tua akhirnya nonton. Oh Tapi iya emang itu lagi. pasarnya. Iya kan, terus orang tua Orang-orang kayak pulang kantor. Iya. Lo main hari Jumat kan tuh? hari Jumat. Iya, ya? Jumat. Gila, Terus itu kayak- Jumat sih pasar. Tapi gue kaget sih, anjing White Chorus main di Sarinah. Kok mau ya? Tapi itu yang dipikir, kok mau ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Mantap. Tapi kalau ngomongin White Chorus, kayak tadi gue bilang, mereka berdua bukan cuman ngeband bareng. Mereka juga punya satu tempat di Bandung. Ini lagi rame banget, didatengin sama teman-teman influencer anjing. Iya nggak sih, Pris? Iya, boleh lah. Lumayan lah ya. Ya pokoknya tempatnya lagi gue pada saat kesana memang anjing ya pantas rame sih. Tapi emang semenyenangkan itu tempat lo. Ada namanya Downtown Market. Jadi kalau teman-teman ke Bandung silakan. Ada di jalan apa itu? Jalan Mangga nomor 37A. Nah, satu pertanyaan gue, yang di depannya itu restoran anak gak? Bakmi. Itu Cuanki. Cuanki. Legend Itu terkenal sekali di Bandung. Namanya Cuanki Serayu. Itu banyak Legend yang parkir di downtown tapi Iya. ke situ. Oh iya. Iya. Kamu kenapa dikasih? Tetap nggak apa-apa lah, berbagi rezeki. Iya ya, pokoknya silakan datang ke sana karena di sana tuh selain ada coffee shop juga ya. Ada coffee shop. Apa aja sih isinya? The Flower Ada Service. coffee shop. Terus ada makanannya room. Oke. Ada servis gitar The Torn Room punyanya Om Rembo. Om Remote ya. Terus Sama ada studio latihannya juga di situ. Dan rekaman juga. ada studio rekaman. Ada. Rekaman. Siapa aja udah di sana yang rekaman? Dongker. 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 Oh, oke. Dongker doang sama terus. Oh, collabs ya. Kalau sudah juga. Ada. Ada juga. Apalagi Jadi ya? Iya sih itu aja. Nah, gua kan kalau ngelihat kemarin pada saat gua kesana, ya gua mapping juga lah gitu. Ya kebetulan memang saat itu nggak hari libur ya, hari libur sih enggak kan ya? Enggak. Itu hari apa ya? Enggak itu nggak hari libur, pokoknya Weekdays hari kok. biasa weekdays. Apa yang datang tuh kebanyakan Gen Z ya. Gen Z. Apakah emang lu sengaja menyeting itu untuk teman-teman Gen Z atau memang ya udah gue bikin aja deh? Gitu. Awalnya enggak malah ya. Awalnya kita bikin aja sih buat ngumpulin teman-teman gitu-gitu. Tapi lama-kelamaan Nggak, malah kita nggak mikir buat ngumpulin teman-teman, tapi akhirnya teman-teman ngumpul dari situ. Terus kalau ada band-band tour dari luar kota, banyak istirahat dulu di situ gitu-gitu. Kayak ngopi-ngopi dulu. Jadi kayak ya seneng aja sih bisa Ngumpulin orang ya? Lu seneng ngumpulin orang ya? Ngumpulin orang seneng. Apa rumah gue gituin juga ya? Karena rumah gue juga tempat nongkrong. Gituin juga aja. Dongker waktu itu nginep 3 hari di rumah Oh gue. iya. The Dare juga nginep, jadi kayak apa gue gituin juga ya. Gue ngeliat tadi lu ngomong gitu, anjing menarik sih gitu. Tapi ya lu kan ada lahannya. Kalau gue jangan deh gitu, nggak usah. Gue pengen jual Indomie aja di rumah gitu. Lu nongkrong tapi bayar. Tetap tapi enggak lah. Itu dia. Tapi berarti gue yang gue penasaran adalah kenapa tiba-tiba lo kepikir ya, selain tadi lo hobi ngumpulin orang ya, Mir. Kenapa akhirnya lo kepikiran bikin tempat itu, Mir? Apa sih landasan awalnya sebenarnya? Sebenarnya itu si tempat itu tuh apa ya, kayak udah ada, jadi punya orang tua. Terus habis itu ngapain lah, bikin apa kek? Habis itu ya udah kita bikin ada studio di situ, ada digunakan lah gitu daripada nggak kepake. Tadinya tuh jadi tempat parkir si Cuanki itu. Awalnya itu doang. Iya. Terus ya udah jadi kayak Berarti pas lu bikin, Cuanki agak kesel tuh. Dibikin tempat lagi. Gue nggak ada parkiran lagi, tapi enggak lah, enggak. Bener deh, gue sangat merekomendasikan ketika lu ke Bandung, tempat destinasi yang harus lu tuju adalah Downtown Market ini gitu. Karena ada fotobox juga kan? ada Ya, foto ada. tuh, ada foto Buat teman-teman yang hobi foto-foto tuh silakan ya. Tapi di situ bisa bikin acara nggak sih? Bisa. Gue nanya gitu sih, bisa bikin acara ya? Bisa. Siapa yang Kemarin di situ? tuh baru sebenarnya baru listening party doang. Cuman nextnya pengen ada sih. Pengen Acara ada. Oh nanti kecil-kecilan tanggal lah. 25 Oh iya benar. ada Dongker. Dongker mau
mau tes di situ. Akustikan. Akustikan tapi Tetap rame lagi kalau dia. Iya. Feeling gue gratis. gratis. Aduh, Dia yang bikin soalnya. Oh gitu. Tapi ya selama ini berarti kalau ada acara di sana cuman listening party aja ya? Listening party. Paling DJ-DJ-an lah ya? DJ-DJ-an. Iya. Soalnya situ masih warga semua gitu. Terus Tapi perizinan gimana di situ? ya warga kan tuh. lumayan dimusuhin sih sebenarnya kita tapi ya Enggak lah ya, yang penting kan warga sekitar juga nggak ngerasa sepi Enggak, gitu. enggak. Yang penting kan lo bikin acara nggak nyampe jam 1 malam. enggak Iya kan? sampai jam 10 lah udah. Nah itu masih aman. Oke kita balik lagi ke album Limbo 9 track. Tadi Friska track favoritnya adalah Kafein. Kenapa Fris? Soalnya dari proses pembuatan si kafeinnya juga tuh moodnya lagi bagus banget, Oh iya? vokalnya lagi bagus banget, lagi cepat banget, jadi makanya suka. Iya itu kita pertama kali kan si Karim juga datang ke studio kan. Iya. Terus pertama kali ngelihat workflow-nya dia bikin lagu gitu kayak anjir ternyata gitu ya. Dia cerdas banget sih. Kayak kita udah ngasih stem yang sebelumnya demonya terus dirubah ini bagiannya bagusnya gini kayaknya bagusnya gini kayak anjir. Pokoknya Mantep tuh sih. prosesnya 2 hari beres. Oh gila yang bener lu. Pertama tuh sehari Karim ngerjain semuanya, besokannya gue Kita take take vokal. vokal. abis itu. Oh berarti Karim stay di sana dulu ya? Iya, iya. 2 hari itu. Iya. Tapi perkenalan sama Karim pas kapan sih? Apanya? Perkenalan sama Karim awalnya? Kok bisa tiba-tiba sama Bab gitu? Awalnya kapan ya? Emang udah kenal lama? Kita ngefans sih awalnya beneran kayak Iya tapi albumnya bagus. albumnya bagus kan terus kayaknya dikerjain dia mantep deh gitu. Iya, 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 Kayaknya kita nge-approach atau ketemu di Oh gigs. waktu itu kita satu SFTC. acara. Oh iya di SFTC. Oh pertama kali alah. Pas lagi Ada Karim juga ada ya? Karim, Hari pas itu banget jadi tag-nya kenalan. kita dulu baru Karim jadi kenalan itu betul. Berarti di Jakarta dong itu? Iya, Ya, di di Kandang Jurang. Menyenangkan sih Karim orangnya walaupun diam ya, diam. Iya, dia pinter banget itu. Pinter banget dia. Respect gua sama dia, parah. Kalau lu tadi Mir, track favorit lu Mir? Misteri. Misteri, kenapa Mir? Itu soalnya ada part kencangnya di situ tuh kayak kita akhirnya nuangin sebenarnya kayak kita kasih techno yuk tapi kalau live-nya kita kencangin distorsinya gitu loh. Jadi kayak dari situnya sih kayak elemennya pas recordnya ada kencangnya, Ya. live-nya juga waktu kita cobain pertama kali enak Seru banget banget, jadi iya. kayak ada kepuasan buat mainnya gitu. Oke. Tapi dari 9 lagu ini sebenarnya benang merahnya tuh tentang apa sih, Chris? Si album ini, Limbo. Album ini Sebenarnya kalau dari lagu ke lagunya kita nggak nggak ada ya, Nggak ada ya? Nggak cuman ada nyambungnya. cerita sehari-hari aja sih kayak oke. apa yang lagi dirasain saat itu, Iya, kayak sedih, ada seneng. ceritanya Wildan juga. Iya betul, gitu-gitu. cerita Wildan patah hati. Aduh. Terus sama kayak Gala ya. Tadi Ursa. Patah hati juga tuh. Terus kenapa Limbo tuh Iya. kita tuh apa ya? Jadi menurut kita kan kita lagi nyupir terus tiba-tiba kita namain Limbo yuk. Kenapa emangnya? Jadi kayak kalau setiap Limbo tuh kan state di mana kayak kita masuk ke situ terus kita tuh nggak tahu Mau kemana gitu, Iya, antara iya, heaven muter. and hell gitu. Iya, iya. Heaven and Hell. Nah, menurut White Chorus itu kalau orang ngeluarin album tuh kayak masuk situ dia bakal ke tempat lebih baik atau bakal ke tempat buruk gitu loh. Kenapa kita namain Limbo terus kayak ya udah deh kan kita nggak tahu nih abis ngeluarin album ini bakal kayak gimana. Jadi kita namain. Spesial baik ya. Mantap ya, terbaik ya. Responnya baik banget loh. Mantep banget. Maksud gua kayak dari semua yang ada di timeline gua saat lo rilis, gila semua memuji gitu. Maksudnya gua nggak tahu sih apakah kalian saling kenal atau enggak, tapi maksud gua ya kita tahu lah teman-teman kita ketika kita rilis sesuatu, mereka dengan sukarela posting gitu. Tapi memang ada yang sekedar posting doang, ada yang memang anjing bagus banget segala macam. Ya sampai Rehanur kayak gila Limbo bagus banget. Rian The Massive nih ya. Rian The Massive gila. Gua ya dia bos gua lah di kantor. Jadi kayak Dan anjing Limbo bagus banget. Lu dengerin, gua kaget dia dengerin. Bagus banget gua kemarin. Dia pokoknya waktu itu lagi di Malaysia saat itu dia dengerin album lu di mobil. Oh, iya? Iya, dia cerita. Gua baru karena kan gua kalau ke kantor suka pakai baju lu kan si White Chorus terus kayak gua mau dong bajunya. Beli anjing. Gua bajunya. Gila lu. Iya dia memuji album lu juga gitu. Jadi memang udah sampai sana lu, Mir Fresh gitu. Apa rasanya?
Nyangka nggak sih? Enggak lah ya. Enggak Nggak sih. nyangka sih, seneng banget, pastinya seneng banget kalau responnya kayak gitu. Kayak cuman ada satu teman yang ngomong kayak anjing album lu bagus banget, tapi hati-hati album ketiga lu katanya. Anjir, iya juga gimana? Dari situ gue langsung kepikiran gimana ya album ketiga ya, bakal turun atau bakal lebih naik, nggak ada yang tahu dan jadi beban sih. Iya. Jangan jadi beban menurut Jangan gua. jadi beban ya. Kalau menurut gua ya lu fokus ke sini dulu aja. Ini aja kan masih dalam tahap ya baru rilis sebulan yang lalu gitu. Iya, Kalau iya, untuk iya. kalau untuk bayi lu baru sebulan, Iya ya sih, kan? iya sih. Kalau bisa album lu yang ini lu sekolahin dulu gitu, Iya, 2 atau 3 betul, tahun betul, lagi. betul. Nanti kita kalau udah nih cukup baru udah fresh lagi kan Iya, kepala iya. lu. Ayo bikin album baru, jangan usah buru-buru lah. Santai. Betul, so betul, asik. betul, Tapi betul, beneran benar, gitu. Gue bilang gitu kok ke Dias. Udah ya album ini sekolahin dulu aja deh. Iya, iya, 2 iya, tahun, iya, 3 iya. tahun, 4 tahun terserah nanti baru kita album lagi. Betul, betul. Biar lebih enak. Nah, ini ngomongin anjing gue gara-gara lagi rame kata-kata skena gue jadi males nih ngomongin teman-teman Bandung ya permusikan Bandung ini gue senang banget sih kayak banyak banget band Bandung yang namanya lagi naik juga Iya, gitu. iya, iya. White Chorus, Donker, Leipzig, Rap of Rap, Rap of Rap. terus Hills sudah lama lah ya, tapi ya namanya masih harum gitu. Gimana lo ngeliatnya akhirnya? Maksudnya bukan akhirnya dalam artian ini beneran kayak ada gelombang baru gitu loh Bandung. Kalian-kalian ini. Seneng sih, jadi apa ya? Tapi ya apa? Jadi kayak kalau Jakarta tuh dia ngeluarin lagu-lagu yang pop, di Bandung tuh banyak lagu susah, jadi kayak balance gitu. Iya. Gue setuju lagi. Terus kayak Iya. jadi mewarnai musik aja gitu. Iya. Kayak kemarin si Fazzy Ai baru rilis kayak Oh itu lagunya bagus banget. Bagus. lagunya Satu susah album. tapi bagus banget kayak anjir. Egi mantep banget ya. Iya. Fuzi Ai terbaik. Gitu sih. Jadi kayak seneng sih ya Iya. banyak yang rilis juga, semangatnya naik lagi. Gitu. Itu makanya gue tadi kayak selain Bandung, Bogor juga lagi rame Iya, kan. iya, Bogor, Bandung. Jadi kayak gila gue happy banget ngelihat rilisan-rilisan tahun ini kayak tadi kita bilang di awal ya, rilisan tahun itu memang sangat-sangat bagus-bagus banget gitu. Ya, gue setuju sih dengan tadi Emir bilang kalau Jakarta mungkin banyak yang ngeluarin album dengan genre pop gitu ya. Sedangkan di Bandung tuh aneh-aneh. Aneh-aneh. Gila, punk ada, ya kan, hardcore ada, shoegaze ada, elektronik ada, lu mencari apa ada semuanya dan semuanya naik gitu. Gua nggak tahu sih formula apa yang terjadi di Bandung sampai akhirnya semua genre diterima. Menurut lu gimana, Fris? Kayaknya karena kita bareng-bareng aja nggak sih? Kayak Iya. jadi Guyup aja ngumpul ya? lagi gitu Guyup ya? loh. Guyup aja terus kayak misalnya dia bikin itu kita suka, dia bikin itu kita suka dan ya jadinya Saling support lah ya. saling support. Itu sih menyenangkan banget ngelihat ya mungkin kita udah bukan di era dimana ketika ada satu band yang bagus lagunya kok ada yang iri segala macam. Akhirnya kita sekarang ada di, gue ngerasa kita ada di support system yang baik sih. Iya. Kayak temen lu rilis, udah kita support nih gimana caranya dia manggung, gimana caranya dia main di mana-mana lagunya banyak yang denger gitu ya. Alhamdulillah ya seperti itu gitu. Semoga tidak ada gap dan lain-lain karena ngomongin soal apa ya sekarang lagi mungkin setelah pandemi kali ya kita semuanya betul. gila kita 2 tahun kekungkung di rumah tiba-tiba pas udah kelar gila kayak binatang dilepas dari Iya. kandang wah gila. Kalau acara seru banget. Bener. Ya kan? Banyak lu sampai bingung mau datang ke acara yang mana tiap weekend gitu ya. Tiketnya lebih murah di sini aja deh gitu. Walaupun cuma satu yang gue tahu gitu ya, tapi ya udah gitu. Jadi rata aja. Nah, tapi kalau ngomongin soal White Chorus sendiri, sebenarnya yang menginfluence kalian akhirnya kayak bikin White Chorus tuh siapa sih? Menginfluensi artisnya berarti. Iya. Sebenarnya awal tuh kita pengennya kayak trip hop, Betul. T-shirt, Plastic Attack kayak gitu-gitu kan. Iya. Terus tapi yang dari fast food nih ya. Jadi kita tuh kepikiran kayak gimana caranya kita bikin trip hop tapi pakai sound zaman sekarang. Tapi jatuhnya ya udah elektronik aja gitu Ternyata kan. nggak bisa trip Nggak hop tuh udah kayak bisa. gitu. Susah ya? Susah. Terus ya udah deh pada akhirnya kita ngedengerin kayak siapa namanya Homeshake. Terus siapa lagi ya? Banyak sih, banyak musik. Erika de Casier, Erika de Casier, yang gitu-gitu yang elektronik aneh ya, tapi terus
Andin juga. Wah, Andin terbaik. Andin yang Andin di zaman Limbo dulu. gitu. Oh, Andin di Limbo. Andin yang zaman dulu terbaik Iya, sih. iya. Suka banget gue. Tapi iya sih, tadi kenapa suka misteri itu gara-gara misteri itu kita pakai rumusnya sih. Massive Attack. Dia kan Akhirnya kesampaian tuh di Iya. Limbo tuh kayak apa yang kita pengen di fast food tuh Akhirnya kesampaian kesampaian di di situ. Oh gitu. di Massive Attack tuh ada lagu yang awalnya kan dia trip hop, terus ternyata ada rokok deng deng deng. Ya, ya, deng, ya, deng, ya, deng. ya, ya, ya. Kita tuh pakai rumus itu gitu, kayak gimana kayak kalau kita depannya Elektronik. jersey, tapi tengahnya ada kayak gitunya, kita aplikasikan lah si rumusnya itu. Walaupun kita nggak bisa kekejar si trip hopnya, tapi Iya. setidaknya kitanya yang ngikutin si rumusnya itu. Dan yang penting kalian happy kan? Iya. Itu yang penting, happy. Pokoknya gue tidak berhenti untuk meminta kalian untuk dengerin Limbo. Ini album bagus banget. Mungkin kalau misalnya majalah Rolling Stone Indonesia masih ada gitu ya. Kayak masuk lah nih 100 album terbaik tahun ini gitu ya. Anjing keren banget Mir. Produksiannya bagus. Suka gue. Habisnya mahal ya? Ya lah. Ya Lumayan lebih lah, mahal iya. daripada Iya kan? Soalnya album yang ini pertama kali kita pakai drum asli juga. Tuh. Tapi kita rekaman kan di rumah semua paling bayar listrik, cuman bayar Iya, produser yang mahal. bayar produsernya. Iya. Gue pas denger anjing ini bagus banget lagi, fuck mahal nih pasti nih gitu kan. Kayak gue denger Perunggu, mahal nih anjing. Iya, Pasti betul, nih. betul. Udah kayak tahu, lu pasti tahu lah Mir produksi anjing bagus lagi gitu. Jadi memang layak didengarkan dan apa namanya White Chorus lu juga harus nonton live-nya sih. Mereka akan main di Pesta Pora. Gimana rasanya dibacain sama Nicholas Saputra? Nah, Inilah. Friska gimana Friska? itu kita kan pas dia ngomong kita langsung screenshot apa direkam ternyata kita post nggak ya? Takutnya kita kampungan ternyata band lain juga. Iya, post juga. Semua. Wah, Dibacain Mas Nicholas. Mas Niksap ya, Iya. terbaik emang. Tapi ya pokoknya lagi-lagi gue sangat merekomendasikan teman-teman nonton langsung live-nya. Sebelum nonton live-nya dengerin dulu albumnya. Album Limbo ada 9 track. Dengerin sendiri. Track-track itu Amarah ya? Iya betul. Amarah. Lo siapa yang bikin? Apanya? Si Amarah. Liriknya Emir, kebanyakan Emir. Kenapa Mir? Amarah Mir. Gitulah. Cerita dong. Jadi Galau itu. Iya, itu Iya. kayak lagu galau. Jadi suka ke orang tapi orangnya nggak suka balik, kayak benci datang dong ke gue biar benci sama dia gitu. Soalnya Iya. Kasian dianya banget, nggak suka Emir. sama gue gitu kayak. Tos Mir. Ya zaman dulu gitu, ya kan? Udah deh tolong lu datang ke gua deh biar gua nggak suka lagi sama dia. Iya ya kan? gitu. Apa Intinya kek? tentang itu sih kayak ya nggak kesampaian aja. Iya iya iya. Sabar Terus ya. itu pertama kali kita nyobain pakai bahasa Indonesia. Apa kesulitannya nulis bahasa Indonesia? Lirik sih. Iya Jadi sih. sebenarnya kayaknya sih nulis lirik bahasa Indonesia tuh susahnya kayak kita takutnya kayak cheesy gitu Iya. kan. Ternyata kalau udah digabung sama musik, oh baik-baik Oke, aja oke ternyata aja. enak-enak Iya, aja. Iya iya. Lu takutnya kayak, kok kayaknya nggak enak ya gitu. Iya. Aku cinta kamu, aku marah. Ya, iyalah. Padahal nggak apa-apa. Nggak Iya, apa-apa, iya, bener, ternyata nggak kalau ada apa-apa. musiknya Iya kan? juga Enak-enak aja. Ya Dewa 19 to the point kan, aku cinta kau dan dia gitu. Iya, Ya, iya, gila, iya, kurang iya, to the iya. point apa gitu. Tapi cocok-cocok aja. Terus Iya, itu pasti. lagu paling jadi bener-bener tadinya kita mau 8 lagu doang. iya benar. Oh iya. Itu Hamin 3 submit. Ya bener lu. Sumpah. Gila, mepet abis. Terus habis itu bener-bener kayak ke produser kayak mau bisa nggak 2 hari aja. Ya udah. Berarti kalian yang maksa ya? Iya. itu mixing masteringnya kayaknya dia stres dikit sama Iya, lumayan. Kebayang lagi gue yang mixing tuh. Bebat lagi nih berdua. Kayak ada deh marah dikit ngambek. Pasti sih. Tapi depan kalian aman. Pas lu pada cabut. Bangsa. Kan masih kerja nih gue. Gak apa-apa. Gitu Tapi sih. akhirnya hasilnya memuaskan. memuaskan. Ya kan? Ya. Akan mencoba nulis bahasa Indonesia lagi nggak Mir? Iya, kita lagi belajar-belajar sih. Hmm. Mungkin kita jadi ada kayaknya lagi mau masuk mixing mastering gantian Friska yang main bass. Emir yang nyanyi. Keren banget. Serius lu Mir? Tukeran, kita Terus tukeran. pakai bahasa Indonesia. Jadi ya sebut aja itu project bahasa nyoba lirik bahasa Indonesia gitu. Iya, tapi dengan nama White Chorus kan?
dibalik. Analog. Kita udah boleh nyebutin nih, boleh aja lah ya. Tapi Analog kalau nggak skeleton. jadi, Boleh. Oh, jadi yang depannya ya? Iya, jadi Iya. Kan White Chorus kan White-nya yang nyanyi. Wah, Nah, gila, sekarang jenius. Analog Skeleton, analognya yang nyanyi. Tapi nama Instagrammu udah lama. udah lama, udah Analog lama. Chorus. Lu juga? Udah Chris? lama. Dari sebelum ketemu. Iya. Ada hikmahnya. Jodoh Bik. kayaknya. Jodoh ini. Kalau butuh MC ya saya. Saya ada rumah di Bandung, gitu aja nggak usah mikirin hotel. Masuk. Cigadung. Aman. Oke, itu menarik banget. Gue tunggu banget sih project yang ini. Maksudnya melihat si Amara enggak yang gimana kok gitu. Maksudnya aman-aman aja gitu. Iya. Dalam artian untuk kalian yang mungkin itu pertama kali nulis bahasa Indonesia. Pertama. Ya oke banget lah. Bukan karena kita kenal ya, tapi adalah maksudnya mungkin ketakutan tadi Friska takutnya cheesy banget ya. Iya. Ya gue tahu lah maksudnya, tapi enggak kok. Maksudnya masih aman banget gitu. Jadi kayaknya lu harus nyoba bahasa Indonesia tuh deh. Siapa tahu kan. Iya, siapa tahu. Jadi apa berarti namanya apa tuh? Analog. Tapi kita bakal AS aja, Iya, nggak di analog skeleton gitu. AS. Amerika Serikat. Amerika Serikat, bro. Nah, gila terbaik. Kedepannya, video klip udah ada semua ya? Album Limbo apa sih yang udah video klipnya? Baru 2 ya? Yang di rooftop ya? Somerset. Sama This Feeling. yang kartun. Yang kayak anime gitu. Kalau yang di rooftop? Yang di Rooftop. This Feeling kayak. This Feeling ya? Bukan apa sih? Somerset. Somerset. Itu gue pengen nanya itu rooftopnya di mana? Di Singapura. Di Singapura. Oh pantes. Itu kayak ini di mana ya? Kok kagak ada deh. Singapura bro. Soalnya kan judulnya Somerset. Iya. Somerset. Iya. Akan ada klip baru dari album ini. Mudah-mudahan ada lagi diomongin secepatnya lah itu. Fokus tracknya apa sih di album ini? 3AM. 3AM? Yang sama Nartok. Oh iya, kita ada ada kolaborator satu, sama Nartok. Nartok. Oh iya, itu yang akan dibikin video klip juga. Belum tahu. Belum. Kok lo pernah denger band Monday Mad Class gak sih? Monday Mad Class. Iya, jadi tuh vokalisnya presale-nya Goodnight Electric, Hasif main di situ, Hasif iya? Ardiansyah, terus siapa vokalisnya The Adams, sama ada beberapa lagi lah. Dia punya lagu namanya 2AM. 2AM. Yoi, makanya pas kemarin dengerin, anjing ada temen yang Monday Mad Class nih. Satu jam 2, yang satu jam 3. 4AM deh nanti. Lo dengerin, bagus banget itu, bagus banget. Monday Band Mad itu. Class. Monday Mad Class. Itu band ya 2010-2011 lah. Gila. Oke, White Chorus dalam waktu dekat akan main di Sounds Project, tapi dalam bentuk DJ set. DJ set. Full band dong, kayak waktu di Festapora. Pesapora nanti. Setnya kayak gitu, Festapora sih ya. Iya. Akan main di Microgram lagi? Enggak. Ini panggung lebih besar ya? Iya. Yes! Terbaik. Iya. Aminnya dulu. Amin aja dulu. Gak apa-apa. Tapi emang udah waktunya White Chorus menurut gua ada di panggung yang besar. Amin. Gitu. Tapi selama ini lu kan udah main di banyak panggungan nih. Ya, udah banyak banget lah. Yang paling seru di mana, Mir? Lu dulu, Mir. Yang berkesan 2 sih. Waktu itu tuh yang waktu kita pertama kali Yesterday. Itu berkesan ya? berkesan banget. Itu PPC ya? Bukan. Itu apa? Freak. Microgram. Freak Geek. Oh, Freak Geek. Jadi itu pertama kali kita ke Jakarta juga kan. Oh ya, pertama kali main di Jakarta. Terus abis itu seru banget, terus kita salah ngomong itu, halo kami White Chorus, halo Bandung, kami White Chorus dari Bandung. Soalnya kita sering mainnya di Bandung Iya, kan, iya. Itu kayak masih deg-degan gitu. Chaos Iya. deh itu. main bareng siapa waktu itu di Yesterday? Magnolia Celebration, Oh, sama Vicky. terus, Ya, apa lagi ya? Siapa lagi ya? Aduh lupa. Lembrain, Oh, ada apa Lembre. Lizzy ya? Lizzy apa Lembrain gitu, band keras tuh ada kita kayak. Wow, agak aneh ya line up-nya. Tapi Iya. bagus. Gitu sih, sama Ada lagi di mana? Pasar musik pasar sih. musik sih. Pasar Oh, musik tuh tahun tuh lalu ya? Jadi iya. kita Ditaruh di paling terakhir jadi entah headliner. kenapa kita ditaruh di paling akhir, terus di panggung sebelah sana ada Viera, sebelah kita ada Jamrut, Jamrut. terus ada White Chorus kayak terus lumayan di panggung gede itu. Iya. Terus karena kita Hujan juga kan. Iya. Oh, itu pasang musik hujan sih. Hujan. Terus habis itu nontonnya ya nggak banyak banget, cuman seru banget. seru banget terus Iya. karena panggungnya udah terakhir terus kayak panggungnya di dekor-dekor boleh nggak sih? Boleh. Itu si tempat drumnya bisa dipakai nggak sih? Bisa jadi kayak drum sama bassnya di atas, si Iya, Priska jadi di bawah. kayak Oh gila, gitu. karena habis. Kayak cerces gitu. Jadi lu main-mainin ya panggungnya? Iya.
Ya aneh aja kita ditaruh di situ, nggak tahu kenapa. Tapi senang sih. seru. Oh, pasar musik tuh Leipzig yang pertama tuh, siang-siang kalau nggak salah. Itu Pasar musik? pasar musik itu? Iya, Leipzig main pertama, panggung Iya, gede banget kan. Apa? Atau di Other? Di Adar deh. Oh di Other juga Di kita. Other Oh, lo main juga ya? Main juga Leipzig di sana, kita di sini terus Bassnya Amir mati. bassnya kena Bassnya mati, overheat, terus Over- minjem panas banget tuh. bassnya Leipzig jadinya kayak Mirza. iya Mirza kayak si kru aku lari ke sana minjem dong bassnya gitu soalnya pas banget dia udah beres kita masih setengah set gitu terus Oh gitu. overheat dia kena matahari Itu panas di situ, banget sih. panas banget Udah gila refresh waktu itu. Berarti lo main hari pertama ya? hari pertama Hari Sabtu ya? Iya. iya betul gitu sih Seru banget ya, maksudnya kalau lu Fris sama pasar musik juga? Pak? Pasar musik sih, itu seru banget. Sama waktu itu di mana ya? BSD gitu ya? Nah, BSD. Aku lupa deh. Pokoknya itu panggung gede, Heeh. terus habis itu pertama kali ada api-api gitu. Wah, gila. oh iya iya Ini gue mau jujur sama lo. Jadi pada saat konser The Massive kemarin, gue salah satu yang bantuin untuk ngekurasi kolaborator. Nama lu tuh gue masukin, Oh, iya. White Chorus. Sumpah demi Allah. lu ngapain tapi kita ngapain tapi Iya beneran, tapi akhirnya kata Rian, White Chorus kita keep dulu, kita akan bawa nih nanti. Tapi yang kemarin akhirnya kan ya akan dibawa lah ke kota-kota lain gitu. Kayaknya pasti kalian akan main gitu. Jadi gue akhirnya Jakarta perunggu sore Danila yang dari gue ya, Bilal sama anjing siapa ya, Feby Putri saat itu, sama sore gitu. Tapi nama lu gue masukin White Chorus nian, bagus. Lu suruh bawain Merindukanmu. lu suka banget lagi gua Amir suka banget The Massive. Beneran. suka banget Kalau lagi ngantuk di tol pasti please dengernya The Massive dong. Bukan tambah ngantuk ya? enggak karaoke soalnya Ini ya beneran sih, karaoke, tapi iya sih. nyanyi. Dulu gue sempat les vokal, terus kalau pemanasan guru vokalnya selalu pakai Merindukanmu terus naik oktav gitu kayak lucu. Oh, lu beneran sempat les vokal? Iya, dulu bener-bener kayak apa ya, gitar les juga, drum les juga, tapi nggak ada yang jago semuanya. Jadi Karena kayak setengah-setengah ya karena jadinya. setengah-setengah, tapi ya vokal lumayan lama. Jadi buat ngajarin Friska juga si pernapasan. Iya. Oh iya? gitu. Nggak les vokal salah kalau gue. Oh, masa? Enggak. Jadi awal-awal di White Chorus tuh lumayan tuh susah nafasnya, suka kayak Tapi teknik dasarnya gimana sih Mir? Kalau vokalis itu? Sebenarnya pemanasan ya. pemanasan aja sih dari situ, soalnya banyak di tempat les gue tuh banyak yang jadi bagus banget gara-gara pemanasan terus-terusan gitu. Pemanasan dalam artian kayak Jadi ada apa ya, pemanasannya tuh kayak yang mi me ma ma gitu. vocalizing. Vocalizing gitu-gitu, tapi napasnya tuh tiap 2 kali naik oktav baru bisa napas gitu-gitu kayak. Iya kan? Kayak latihan abri ya? Enak sih, tapi jadinya Iya. jadi teknis kalau misalnya mau rekaman Friska kayak gitu dulu, jadinya hasilnya bagus banget. Kalau misalnya kita ngejar deadline kayak harus beres terus nggak ada kayak gitu, lumayan susah sih. Oh iya. Lumayan berantem pasti itu. Jadi lu sangat kebantu ada Emir ya? Iya. Ngajarin itu ya? Iya. Gua sangat-sangat merekomendasikan kalian nonton White Chorus main dengan full set, dengan set yang lengkap gitu ya. Wah, keren banget anjing. Terbaik. Pokoknya nanti kalau main menyongsong full set ya. Full set dong. Anjing segitu Full set dong. Pasti. Terima kasih banyak Emir. Terima kasih kasih. Friska. Silakan kalau dia mau dipromoin, Downtown Market. Kalau dia mau beli merchandise-nya White Chorus di mana? Merchandise White Chorus abis. Ya, tapi emang aku banget sih. Nanti kita bakal Iya. bikin lagi, Kita bikin lagi yang baru dan jangan lupa dengerin album kita di Limbo semua di semua digital platform. musik platform. Kalau mau ngapalin liriknya juga udah ada liriknya. Udah deh ya. Udah sing juga kok. Wah gitu dong. Kita ngomongin Hursa ya, Hursa salah lirik. Goblok galak. Gak apa-apa, karena temen ya. Mau syuting video klip ketiduran. Gimana coba? Gak apa-apa. Itu jadi cerita. Jadi cerita. Tapi jangan sampai terjadi sama kalian ya. Enggak. Itu blow on. Tapi nggak apa-apa, silakan sekali lagi didengerin album White Chorus yang Limbo. Ada 9 track. Track paling terakhir berjudul Amara, Sebelum Kafein.
Jadi layak sekali jadi album terbaik tahun ini. Ini kalau ngomongin album terbaik tahun ini banyak banget sih. Banyak banget. Gila, semuanya bagus. Semuanya bagus. Gak ada yang, maksudnya produksinya bagus, liriknya bagus, musiknya bagus. Kayak anjing lah, mantep pokoknya. Sekali lagi kalau ada yang punya uang lebih gitu ya daripada lu hambur-hamburin, mending tabung buat bikin festival yang ngerilis album tahun ini ya. Masih ada waktu sekitar Beberapa bulan lagi. Beberapa bulan lagi lah. Desember ya sebelum pemilu nih. Ayo dong, jangan sampai. Terima kasih ya Friska, terima kasih Emir, lancar semuanya, White Chorus-nya, kemudian Downtown Market-nya makin rame. Silakan datang ke Downtown Market, banyak banget pilihan di sana. Jual rokok juga kan lu? Tadinya, sekarang lagi enggak. Why? Tapi nanti bakal jual rokok lagi. Ya, gue kemarin main ke tokonya untuk pertama kali kenalan sama mereka, dikasih baju. Gue pengen beli itu sama dia pas di jalan balik. Anjingnya gue pengen beli tahu, iya sama gitu. Yeah, aman aja. Terbaik, rezekinya lancar terus pokoknya ya Friska dan Emir. Agendanya apa aja di Jakarta? Ya? Agenda promo-promo aja? Promo-promo aja kita. Oke, pokoknya apapun lagi dikerjakan sama White Chorus lancar. Silakan di follow Instagramnya di mana White Chorus? Di White Chorus. Agak pakai underscore ya? Nggak pakai, White Chorus aja. Kalau Instagram masing-masing? Ada analog Chorus dan sama White Skeleton double K. Susah nih namanya. Bisa ya. Silakan dicari lah udah. Lu lihat White Chorus, lu lihat tek-tekannya ada lah nih. Yang dua ya, gampang. Kalau ada yang mau nanggep kalian manggung, itu kalian sama Microgram. Iya, ada di bio-nya juga nomornya Wildan. Tinggal hubungi aja. Silakan, semuanya serba mudah. Teman-teman White Chorus juga sangat-sangat ramah. Rendelsnya gampang lah, ya pizza aja. Gak bercanda, gue gak tau kalau itu. Terima kasih banyak, silahkan di follow Instagramnya pop.asia. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga di follow kita di Spotify, di podcast kita Pop News. Lu bisa dengerin semua episode sebelum ini. Ada Aldi Taher, ada kita ngobrol sama sepatu, kemudian sama tukang ketawa. Mantep lah pokoknya ya. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita doakan supaya Kamal diterima di MC di sananya ya. Fee-nya juga turun cepet. Dan sampai jumpa. Muah.